Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang content validity atau validitas isi. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian tentang validitas isi. Content validity. Number one is validitas isi. Validitas or content validity. Validitas isi adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgment. Validitas isi fokus kepada elemen apa yang ada di dalam ukur atau sehingga analisis rasional adalah proses utama yang dilakukan dalam validitas isi. Oke, selanjutnya adalah macam-macam validitas isi. Validitas isi memiliki dua macam, yaitu face validity atau validitas muka, dan yang kedua logical validity atau validitas logis. Face validity. Validitas muka merupakan validitas isi yang paling dasar dan sangat minimum signifikansinya, karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur telah sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Brud-Marnat menjelaskan bahwa validitas isi dengan validitas muka memiliki perbedaan dan tidak sinonim. Validitas isi menyangkut judgement yang dibuat oleh para ahli, sedangkan validitas muka menyangkut judgement dari pengguna tes. Dengan alasan kepraktisan, banyak alat ukur yang pemakaiannya terbatas hanya mengandalkan validitas muka. Alat ukur atau instrumen psikologi pada umumnya tidak dapat menggantungkan kualitasnya hanya pada validitas muka. Validitas muka mempersoalkan kemampuan item pertanyaan suatu alat ukur untuk dipahami atau ditafsirkan dengan benar oleh subjek penelitian. Pada alat ukur psikologis yang fungsi pengukurannya memiliki sifat menentukan, seperti alat ukur untuk seleksi karyawan atau alat ukur pengungkap kepribadian, itu dituntut untuk dapat membuktikan validitasnya yang kuat. Contohnya, jika alat ukur merupakan kuesioner, maka item-item pertanyaan dalam kuesioner harus dapat dipahami oleh subjek peneliti dengan benar. Seperti pada layar, contoh pertanyaan, berapa menit yang Anda perlukan untuk pergi dari rumah ke puskesmas? Nah, pertanyaan tersebut harus dapat dipahami oleh subjek penelitian dengan benar. Analisis lanjutan setelah validitas muka adalah melalui validitas logis. Dan dalam hal ini validitas logis akan dibahas pada slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang logical validity. Validitas logis yaitu prosedur penilaian yang bersifat kualitatif oleh panel ahli atau pakar ahli. Prosedur ini selanjutnya menghasilkan validitas logis atau merupakan tinggi rendahnya kesepakatan di antara para ahli yang menilai kelayakan suatu skala pengukuran. Ini menurut Azwar ya. Contohnya, membuat sebuah karangan, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu saja secara logis karangannya sudah baik. Maksudnya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Jadi validitas logis secara logisnya itu jika mengikuti aturan, jika sesuai aturan maka validitas itu dapat diuji. Bisa disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya. Jadi tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Masuk ke jenis uji validitas. Yang pertama adalah Lawes CVR atau Content Validity Ratio.
Lawsuit CVR merupakan salah satu metode yang digunakan secara luas untuk mengukur validitas isi. Lawsuit mengusulkan bahwa setiap penilai atau subjek expert yang terdiri dari panel ahli untuk menjawab 3 pilihan jawaban, yaitu esensial, berguna tapi tidak esensial, dan tidak diperlukan. Menurut Lawsuit, jika lebih dari setengah panelis menunjukkan bahwa item penting atau esensial, maka item tersebut memiliki setidaknya validitas isi yang cukup. Formula yang diajukan oleh Lawsuit bisa kita lihat di layar. Nah, untuk CVR sendiri itu adalah Content Validity Ratio, NE jumlah anggota panelis yang menjawab penting, dan N adalah jumlah total panelis. Masuk ke contoh. Seorang peneliti ingin menguji validitas isi dari sebuah skala yang terdiri dari satu item. Sebanyak 12 orang panel ahli dijadikan penilai dengan memilih 3 pilihan jawaban, yaitu penting, sesuai tidak penting, dan tidak berguna. Dari 12 orang panel ahli, 10 orang menyatakan item tersebut penting, 1 orang menyatakan sesuai tidak penting, dan 1 orang menyatakan tidak berguna. Dari data ini kemudian dapat dihitung CVR sebagai berikut. Bisa dilihat di layar, dan di sebelahnya ada tabel validitas. Nah, formula pada tabel slide sebelumnya menghasilkan nilai-nilai yang berkisar dari positif 1 sampai negatif 1. Nilai positif menunjukkan bahwa setidaknya setengah panelis menilai item sebagai penting atau esensial. Semakin lebih besar CVR dari 0, maka semakin penting dan semakin tinggi validitas isinya. Dari contoh di atas diperoleh nilai CVR sebesar 0,667 yang menunjukkan bahwa item yang digunakan sudah memenuhi validitas isi yang baik dan dianggap penting lebih dari separuh ahli yang digunakan sebagai penilai. Baik, saya akan menjelaskan jenis uji validasi isi dari icons value. Icon merupakan formula icons value untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N. N itu jumlah validator orang terhadap suatu item dari segi jauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Rumusnya, formulanya itu V sama dengan tanda kayak gitu namanya sigma S dibagi N itu jumlah validator, dikali C itu angka penilaian tertinggi. Misalnya ada nilai 1 sampai 5, berarti C-nya itu yang dimaksud 5-nya itu nilai tertinggi dan dikurangi 1. Dan untuk mencari S-nya itu yaitu dengan R itu angka yang diberikan oleh penilai. Semisal 1 sampai 5, penilai tersebut memberikan nilai 1 atau 2 atau 3 atau 4 ataupun 5 dan dikurangi LO itu angka penilaian terendah. Misal penilai memberikan nilai mulai dari nilai 1 sampai 5, berarti LO-nya itu yang dimaksud 1. Baik, kita masuki contoh validitas icon. Sebuah skala yang terdiri dari 5 item dalam tes dinilai oleh 7 orang ahli. Berarti ini masuk apa? Ini masuk N. 7 orang ahli. Rentang nilai yang diberikan adalah 1 terendah. 1 terendah berarti masuknya LO. Dan 5 tertinggi, sehingga 5 tertinggi itu namanya C. N jumlah validator yaitu 7, LO sama dengan 1, dan C sama dengan 5. Baik, kita akan memasuki tabelnya. Contoh tabel penilai A, B, C, D, E, F, G itu kan totalnya 7, berarti benar N-nya sama dengan 7 dan itemnya totalnya 5.
skor itu nilai yang diberikan pada penilai 4, 3, 4, 3, dan seterusnya ya. Dan S tadi kan rumusnya R dikurangi LO. R tadi angka yang diberikan oleh penilai dikurangi LO, yaitu nilai terendah. Berarti 4 dikurangi 1 hasilnya 3, 3 kurangi 1 hasilnya 2, dan begitu selanjutnya ya. Nah, yang sigma S itu berarti itu di total 3 tambah 2 5, terus 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 1 15. Berarti selanjutnya yang dihitung itu S-nya. Yang dihitung itu S-nya, berarti totalnya 15, 16, 17, 18, 17. Untuk nilai V itu berarti balik lagi ke rumus yang tadi. Nilai V untuk item 1 diperoleh dari V sama dengan 15 dibagi 7 kali 5 kurangi 1, atau formulanya tadi yang sigma S. Sigma S-nya berapa di situ? Item 1 15. 15 dibagi 7 kali 5 kurangi 1 sama aja dengan N. N tadi kan total jumlah validator. Jumlah validatornya kan 7, berarti N 7. Terus C kurangi 1, C tadi nilai tertinggi. Nilai tertingginya kan 5, berarti 5 dikurangi 1. Totalnya 15 dibagi 7 kali 5 kurangi 1 sama dengan 0,536. Dan begitu pun selanjutnya untuk item 2, item 3, item 4, item 5 itu sama aja seperti itu. Dan nilai koefisien icon berkisar antara 0 sampai 1. Dari item 1 sampai 5 itu kan sudah memasuki antara 0 sampai 1. Berarti koefisien sebesar 0,536 untuk item 1, 0,571 untuk item 2, 0,607 untuk item 3, 0,643 untuk item 4, dan terakhir 0,607 untuk item 5. Ini sudah dianggap memiliki validitas isi yang memadai. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.